Enggak, saya kira sekali lagi sikap dasar Partai Golkar siapa saja. Partai Golkar adalah partai terbuka, go public, dan tidak ada pemegang saham yang dominan, tetapi sama sahamnya semua, karena itu punya hak dan kewajiban yang sama. Seorang ya putra bangsa yang lahir dari Papua, faktanya hari ini jadi ketua umum. Kalau bicara saham kan dari Papua jadi ketua umum. Ini sekaligus membuktikan bahwa Golkar betul-betul terbuka, siapapun, semua punya peluang. Tinggal bagaimana prosesnya. Jadi kalau ada mau masuk, semua terbuka sebagai partai yang terbuka, yang inklusif, sebagai partai yang go public. Kenapa? Jadi saya kira begini kan sudah jelas clear tadi malam. Pidato Ketua Umum DPP Partai Golkar, perlunya penataan sistem demokrasi kita. Bahkan sebelum itu di internal Partai Golkar, ya Pak Bahlil juga sudah menyampaikan, bukan hanya itu, kita juga akan melakukan penataan sistem ketatanegaraan kita. Bagaimana misalkan hasil amandemen 4 tahap itu, ya pada awal-awal reformasi, yang sekarang ini banyak menyadari bahwa secara substansial hasilnya itu adalah lonjong, tidak bulat dan tidak mencerminkan format. Format seperti apa? Format yang mencerminkan nilai-nilai budaya kita, yang asasnya Pancasila itu, falsafah Pancasila, asas kekeluargaan, atas kegotong royongan, solidaritas sosial, kebersamaan dan lain-lain sebagainya. Bahkan hasilnya ya sebahagian besar sudah mengakui bahwa itu berbau apa? Berbau individualisme, kemudian liberalisme, kapitalisme. Nah ini kan secara ideologis, konseptual, itu kan tidak hanya berbeda, tapi bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang menjadi basis pembentukan falsafah Pancasila yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Nah kalau begitu masa kita biarkan? Nah oleh karena itu kata Ketua Umum, ini pun kita lihat jadi penataan sistem ketatanegaraan, kemudian sistem demokrasi, ya kemudian juga sistem pemerintahan. Sekarang presidensial seperti apa jenis kelaminnya kita? Kan sekarang, dan kita juga tahu semua secara konseptual, ya parlementer lahir di Inggris. Ya kemudian misalkan presidensial di Amerika. Lalu Indonesia seperti apa? Ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa ini adalah sistem presidensial yang rasa parlementer. Ada juga mengatakan ini adalah tidak jelas jenis kelaminnya. Ya seperti misalkan kalau misalkan presidensial murni, mestinya kan konsekuensinya sistem kepartaiannya harus sederhana. Tetapi ini kan dibuka sedemikian rupa sehingga agak susah. Nah ini semua nanti akan ditata, dan oleh karena itu kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, harus dilakukan kajian secara mendalam, komprehensif dan terintegrasi, sehingga kita tidak bisa hanya berpikir bahwa dengan pemilu hanya sekali dalam 5 tahun, pilkada juga serentak, lalu kerjanya KPU apa, lalu kemudian ada mengatakan KPU itu adalah ad hoc. Tidak bisa secara parsial disampaikan begitu, karena KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah merupakan bagian integral daripada sistem pemilu kita. Dan oleh karena itu, kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, harus dilakukan kajian secara mendalam, secara komprehensif, terintegrasi. Dan yang paling penting lagi adalah, kata Ketua Umum ini, melibatkan komponen bangsa, termasuk ya insan kampus, media, ya dan juga para pengamat dan para pemikir-pemikir yang lain. Dan karena itu nanti pasti yang karena kebetulan ini di bidang saya, ya jadi wakil ketua umum bidang politik dalam negeri, itu nanti kita akan pasti ada roadshow ke daerah-daerah, ke kampus-kampus. Dan ini sudah menjadi instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Jadi kita akan ya konstruksikan suatu pemikiran, alur pikir, sehingga kita proyeksikan bahwa yang kita ingin bentuk ini adalah format ideal tentang demokrasi kita yang mencerminkan nilai-nilai budaya kita, kemudian tentang sistem pemerintahan kita, tentang sistem pemilu kita yang ideal seperti apa. Nah, lalu tadi malam
setujui langsung, direspon langsung oleh Presiden. Sebagai Presiden tentu sebagai Ketua Umum Gerindra juga. Bahkan tadi malam kan teman-teman dapat mendengarkan bahwa kata Pak Prabowo, ya itu bahwa seandainya bisa diputuskan hari ini kan ini sudah lengkap, termasuk dari PDIP. Ada Mbak Puan dan tadi malam mengatakan merasa nyaman juga Mbak Puan hadir kan itu. Artinya ini ada kesepahaman ke depan sehingga ide, gagasan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar tentu kita harapkan ke depan ini terjadi perdebatan-perdebatan konseptual di seluruh ya elemen bangsa, bukan hanya di elit-elit politik, tapi seluruh elemen bangsa. Dan untuk itu sekali lagi Pak Bahlil sudah menginstruksikan kepada kami untuk membuat konsep ya secara menyeluruh tentang hal ini dan siap untuk kita sosialisasikan ya kepada seluruh elemen bangsa dimanapun, utamanya di kampus-kampus, di insan-insan media dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Sama sekali kita justru. Loh ini kan coba, apanya yang kita bermusuhan? Kita di Banten sama-sama berkoalisi. Loh kemudian misalkan di DKI Jakarta juga kemarin kita ini, tetapi pernyataannya RK hari ini kan sebagai kader Golkar sudah clear semua. Jadi nggak ada indikasi bahwa Golkar dengan PDIP bermusuhan, nggak ada. Ya bahkan berteman tadi malam rombongannya PDIP ada, coba kita lihat. Yang mengawal Mbak Puan ada Mas Arya, kemudian ada Gubernur siapa? Oli Dondo Kambe, kemudian ada lagi yang lain-lain. Ini kan luar biasa. Nah kalau begini semua berarti kan ada sebuah kemesraan. Dan juga ketika saya jadi ketua koalisinya Pak Prabowo waktu itu di koalisi Merah Putih, dan lalu kemudian Ibu Mega sebagai ketua Indonesia Hebat, itu saya 6-7 kali saya ketemu. Padahal ketika itu kami berada pada partai-partai oposisi. Tetapi kita ketemu, kita diskusi dan lain-lain sebagainya. Dan ada kesepakatan politik yang mendasari ya pemikiran-pemikiran yang dilanjutkan teman-teman di DPR. Jadi tidak ada masalah dari dulu semua itu. Ya. Apalagi? Bang, lantas konsekuensinya bagi pihak-pihak yang melakukan intrik itu apakah adanya agenda hari ini sekaligus masih membuka, Golkar masih membuka pintu tobat gitu bagi orang-orang yang... Bu, semua jangankan kader-kader Golkar, orang luar pun yang mau masuk Golkar kita terima kok. Apalagi teman-teman, dan itulah sebuah proses politik. Itulah sebuah dinamika politik, ada komunikasi. Boleh jadi selama ini komunikasinya kurang bagus. Makanya instruksinya Ketua Umum Pak Bahlil Lahadalia mengatakan, cobalah aja bicara dengan teman-teman masalahnya apa. Ya kita terbuka bicara dengan siapapun. Tetapi setelah kita bicara menjelaskan bagaimana niat baik program kita ke depan, yang Ketua Umum kan sudah membuat suatu program umum 5 tahun ke depan, baru dibagi per tahun-tahun. Itu Pak Ketua Umum sudah membuat itu dalam pikirannya itu. Nah ini yang kita komunikasikan kepada teman-teman. Masalahnya apa? Nah tetapi setelah kita komunikasikan dan tahu masalahnya, lalu kemudian tidak mau tahu, nah tentu nanti yang bicara adalah Wakil Ketua Umum yang membidangi hukum. Yang akan bicara nanti adalah Wakil Ketua Umum yang membidangi kepartaian. Jadi yang membidangi hukum itu adalah Saudara Adis Kadir, yang membidangi kepartaian itu adalah Pak Kahar Muzakir. Jadi ini semua jadi kita serahkan semua. Gitu loh. Ya, jadi ini semua clear. Nah, tidak clear lagi kalau misalkan yang menangani itu tidak secara struktural bidangnya, tetapi kita serahkan semua kajian dan langkah-langkah, dan yang paling pokok ada komunikasi. Sehingga dengan demikian tidak ada dusta di antara kita, ya semua terbuka kita lakukan, dan orientasinya cuma satu, membesarkan Partai Golkar untuk dapat melakukan program-program pembangunan untuk kesuksesan kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu asas, itu jelas arahan itu loh. Ya, apalagi? Mas, menurut update terkait anggota atau... Enggak, saya kira sekali lagi sikap dasar Partai Golkar siapa saja. Partai Golkar adalah partai terbuka, go public, dan tidak ada pemegang saham yang dominan, tetapi sama sahamnya semua, karena itu punya hak dan kewajiban yang sama. Seorang ya putra
bangsa yang lahir dari Papua faktanya hari ini jadi ketua umum. Kalau bicara saham kan dari Papua jadi ketua umum. Ini sekaligus membuktikan bahwa Golkar betul-betul terbuka, siapapun, semua punya peluang. Tinggal bagaimana prosesnya. Jadi kalau ada mau masuk, semua terbuka sebagai partai yang terbuka, yang inklusif, sebagai partai yang go public. Gitu loh. Jadi ini tidak perlu ada dinamika seperti itu, seakan-akan ini ya udah siapapun. Ya, jadi semua terbuka, jadi semua jelas. Ya. Loh kan sebelumnya kan memang baik-baik aja kan, nggak ada pernah. Ya, setiap dulu waktu presiden setiap ada acara Pak Jokowi datang. Sekarang ini komunikasi juga tetap seperti biasa dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira nggak ada sebuah dinamika yang perlu tetapi ya tinggal ya tentu kembali kepada siapa misalkan. Ya, misalkan Pak Jokowi bagi Golkar sekali lagi nggak ada masalah semua. Saudara sekalian, sebelum ini pidato tadi itu ketua umum di internal sudah menginstruksikan perlunya dilakukan ya begini cara berpikirnya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa ternyata sistem kita ini itu menyisakan banyak masalah. Salah satu di antaranya kita bicara tentang sistem demokrasi. Ya, ini ternyata ini demokrasi ini sangat mahal. Dan perlu proses panjang. Ya, menyita banyak energi dan lain-lain sebagainya. Jadi seakan-akan hanya kita ngurusin begitu. Nah, apakah seperti itu? Lalu Ketua Umum DPP Partai Golkar menyatakan bahwa demokrasi pada hakikatnya adalah sebuah alat, instrumen, bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagaimana yang tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar. Salah satu di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Kan itu kan tujuan. Jadi nah kalau begitu berarti bagaimana kita evaluasi instrumen ini seperti apa? Misalkan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, lalu wali kota, wakil wali kota dilakukan secara langsung. Nah, kita kembalikan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, baik yang asli maupun yang sudah ini, kan di situ tidak disebutkan langsung. Iya kan? Hanya kan diambil secara linear dari pemilih Pilpres dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nanti ada pilihan-pilihan, ada simulasi. Ya, ada simulasi tentang formatnya seperti apa. Gimana sih kalau langsung? Lalu kalau misalkan kembali kepada DPRD misalkan seperti apa? Lalu posisi gubernur itu adalah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini kan semua posisi-posisi ini harus dilakukan pengkajian. Dan sekali lagi proses pengkajiannya melibatkan. Ya, jadi Golkar nanti akan secara proses ya, ini Golkar akan keliling dan ini sudah diminta oleh Ketua Umum Partai Golkar untuk itu. Cukup lah ya. Ya, cukup ya.